pagi. Semangat pagi. Kita jumpa lagi dengan saya, Ibu Maria. Kita masuk dalam satu tema yang lebih menarik lagi pada saat ini dalam pembahasan kita tentang Allah pembaharu kehidupan. Allah pembaharu kehidupan. Mungkin kita berpikir ini tema yang sedikit jarang kita dengar. Karena apa? Karena ini memang sangat penting tapi kurang terlalu dibahas oleh banyak orang. Allah pembaharu kehidupan. Oh, di meja Ibu Maria ini ada apa ya? Ibu akan tunjukkan kepada anak-anak semuanya. Ini cantik nggak menurut anak-anak? Kalau menurut Ibu secara pribadi ini sesuatu hal yang sangat cantik ya. Kalau dilihat sudah jadi seperti ini, benda ini terlihat begitu cantik. Tapi kalau kita coba preteli ya, ini ternyata kita lihat lebih dekat, ya yang sedang Ibu pegang ini ternyata ini adalah apa? Limbah dari botol plastik bekas minuman. Ya, Ibu nggak usah sebutkan mereknya ya apa. Jadi ini nih ternyata adalah limbah botol plastik bekas minuman. Tapi oleh tangan kreatif daripada anak-anak, oleh siswa ini diubah menjadi satu bunga yang sangat cantik. Dan ini Ibu katakan ini cantik dan bernilai harga yang tinggi. Karena apa? Karena ini awet loh. Ini plastik. Ini awet. Ya, kemudian ada satu lagi yang Ibu bawa. Ini ya kalau anak-anak mau tahu ya, untuk membuat satu lukisan yang bagus, ya, untuk membuat satu lukisan yang bagus itu butuh kanvas atau juga butuh tempat wadah untuk kita melukis. Itu satu hal yang harganya nggak main-main, nggak harga yang murah, ya, itu harganya mahal. Tapi ini coba lihat, sepertinya begitu indah, begitu cantik, ya. Ternyata ini berasal dari apa? Dari piring biasa, piring melamin yang bisa kita temukan di pasar. Mungkin harga piring ini hanya 5.000 perak, tapi ternyata bisa dibuat satu lukisan yang seperti ini, yang ini Ibu katakan bisa berharga ratusan ribu. Tapi hal ini, kedua benda ini dari hal yang dari latar belakang sampah atau barang yang tidak berguna bisa dibuat menjadi berguna bahkan bernilai harganya. Itu adalah pekerjaan yang sangat hebat dan sangat luar biasa oleh tangan orang yang kreatif. Tangan orang yang kreatif. Kalau orang yang nggak kreatif, nggak punya nilai seni, ya susah untuk membuat hal yang seperti ini. Atau susah waktu melihat sampah, dia pikir itu sampah biasa kemudian diambil dan dibuang. Sama seperti Ibu. Ibunya bukan kuat untuk bagian seni. Jadi waktu Ibu lihat seperti ini, wah ini luar biasa baik. Sama seperti juga manusia. Manusia itu ibarat dengan botol air mineral yang habis diminum orang, kemudian tidak ada gunanya apa-apa, tidak berharga apa-apa. Karena apa? Dalam kitab suci katakan ketika manusia jatuh dalam dosa, maka pada saat itu manusia yang dulu diciptakan oleh Tuhan sungguh amat baik. Manusia yang diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Allah, pada waktu masuk mengikuti keinginan iblis, kemudian apa kita menjadi manusia yang berdosa, maka gambaran yang indah itu, kondisi yang sungguh amat baik yang dimiliki oleh kita itu rusak oleh karena dosa. Akhirnya Ibu bisa katakan kita ini apa? Kita ini tidak berguna. Kita ini sampah. Kita ini kita ini sesuatu hal yang tidak punya manfaat apa-apa. Karena apa? Karena dosa menguasai hidup kita, membuat kita menjadi pribadi yang tidak punya kemuliaan Allah. Kita kehilangan kemuliaan Allah. Dalam pembahasan saat ini, mengapa Ibu katakan pembahasan ini menarik? Karena apa? Karena kita hari ini mau belajar. Saya yang sudah rusak karena dosa, karena kehidupan saya yang terus dipengaruhi oleh dosa, dikuasai oleh dosa, saya mau temukan jalan keluar bagi saya untuk saya bisa dibaharui dan kembali menjadi sesuatu hal yang berharga dan bernilai di mata Tuhan. Anak-anak semuanya, kalau usaha itu kita kerjakan sendiri, maka itu tidak akan bisa kita lakukan. Kitab suci katakan apa? Tidak ada yang benar, seorang pun tidak.
Tidak ada seorang pun berakal budi, tidak seorang pun mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Dalam Roma 3 ayat 11 sampai 12. Artinya apa? Semua manusia itu tidak ada yang benar. Tidak ada yang punya akal budi lagi seperti dulu ketika Allah pertama ciptakan. Kemudian tidak ada yang sungguh-sungguh punya hati untuk mau merubah dirinya menjadi lebih baik. Karena apa? Karena seluruh kehidupan kita, mind kita, hati kita itu dikuasai oleh dosa. Kemudian apalagi dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23 katakan apa? Karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita ini seperti pabrik dosa. Setiap hari yang kita mau kerjakan dan lakukan itu fokusnya hanya dosa, dosa, dan dosa. Dari bangun pagi contohnya. Bangun pagi aja kita sudah mikir-mikir yang tidak bagus. Seperti hari ini, ibu bangun pagi. Ibu bangun pagi katakan apa? Aduh, malas sekali bangunnya di pagi hari ini. Soalnya apa? Sudah banyak sekali kegiatan, tugas-tugas yang harus ibu kerjakan sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai seorang guru. Ya, ibu sudah pusing duluan. Padahal sebenarnya kalau seandainya ibu katakan, aduh nggak usah lah dibangunkan besok paginya lagi. Wah, berarti itu lebih bahaya lagi ya. Tapi itulah kecenderungan hati manusia. Selalu mengarah kepada hal yang berbau dosa, dosa, dan dosa. Dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 23 katakan apa? Dosa telah mendatangkan maut dan memisahkan manusia dari Allah. Jadi dengan usaha kita sendiri, maka kita tidak akan bisa untuk membaharui diri kita sendiri. Kemudian anak-anak mungkin bertanya, seandainya orang tua bisa enggak? Guru bisa enggak? Teman bisa enggak? Karena apa? Karena orang tua, guru itu suka menasihati kita. Tiba-tiba dari nasihat dia kita berubah. Ya, ibu katakan apa? Itu tetap hanya sebagai alat atau sarana, tapi tidak bisa mengubah kita secara total. Karena apa? Karena guru pun, orang tua pun dengan kita adalah sama-sama manusia. Dan kita merupakan pabrik dari dosa. Orang tua kita juga, guru juga dosa, pabrik dosa. Kemudian teman-teman juga. Jadi itu hanya sekedar saran, pendapat, masukan untuk kita boleh berubah. Tapi untuk membaharui diri kita secara utuh, secara total, itu tidak bisa kita kerjakan. Kita berpikir mungkin secara singkat demikian. Bagaimana kalau aku terus melakukan perbuatan baik? Seberapa banyak sih dan seberapa mampunya sih kita satu hari ini melakukan perbuatan baik? Coba pikirkan baik-baik. Satu hari ini aja, kira-kira hitung aja, lebih banyak kita melakukan hal yang baik atau lebih banyak kita melakukan hal yang jahat? Pasti kita akan katakan tidak pernah yang kita lakukan itu lebih banyak yang baik. Karena memang hati kita, pikiran kita itu memang tujuannya atau fokusnya itu sudah dikuasai dosa, sehingga dikatakan apa? Kita ini pabrik dari dosa. Sehingga kita tidak punya kemampuan untuk mengubah diri kita menjadi hal yang berharga. Karena dosa itu juga melahirkan maut, maka apa yang akan kita dapatkan kemudian? Kalau hari sudah kiamat, kita tetap dikuasai oleh dosa, maka rumah kita selanjutnya itu adalah neraka. Kalau kita sudah meninggal, kita masih belum lepas daripada ikatan dosa, maka rumah kita selanjutnya itu adalah neraka atau kematian kekal. Ini yang membuat manusia itu butuh satu pembaharuan. Manusia itu butuh satu daur ulang. Manusia itu butuh diperbaiki. Manusia itu butuh untuk diarahkan menjadi lebih baik, sempurna kembali seperti gambaran Allah sebelumnya yang Tuhan ciptakan kepada kita. Dalam Kejadian 1 ayat yang ke-31 katakan, dulu manusia Tuhan ciptakan itu sungguh amat baik. Dan saat ini kita mau belajar lagi bagaimana caranya supaya kita bisa kembali ke gambaran Allah yang awalnya dalam kehidupan kita itu sungguh amat baik. Kalau dari bunga ini tadi dan juga lukisan ini tadi, mereka itu akan tetap jadi sampah di jalanan, mereka akan tetap jadi piring biasa di rak piring kalau tidak dikerjakan oleh satu tangan yang kreatif, tangan yang bisa memikirkan, oh ini akan jadi apa di kemudian hari kalau aku mengubahnya. Artinya apa? Pembaharuan dalam diri manusia itu membutuhkan satu oknum, membutuhkan satu pribadi, membutuhkan satu figur yang bisa membuat kita dibaharui, yang bisa membuat kita mengalami pembaharuan.
Seperti botol ini, dia bisa menjadi bunga oleh satu pengrajin. Maka manusia butuh juga pribadi yang mampu untuk mengubah dia menjadi sungguh amat baik kembali. Dan yang dapat merubah hal itu hanya satu. Karena apa? Karena hanya dialah yang menciptakan kita, yaitu Allah sendiri. Kejadian pasal pertama ayat yang ke-28 katakan apa? Allah yang menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Berarti hanya Allah yang mampu, hanya Allah yang sanggup, hanya Allah lah yang punya wewenang untuk mengubah kita kembali yang tadinya kita dipenuhi dengan dosa, hancur oleh dosa, jadi dari pabrik dosa, kita akan kembali dipulihkan menjadi apa? Gambaran Allah yang firman Tuhan katakan tadi apa? Sungguh amat baik. Hanya Allah, hanya pribadi Allah, itulah yang mampu untuk mengubah kita. Hanya dialah sebagai pencipta kita yang mampu mengembalikan kemuliaan yang sudah hilang oleh karena dosa itu menjadi milik kita kembali. Bagaimana caranya supaya kita mampu untuk bisa dibaharui oleh Allah? Yang pertama yang kita harus lakukan adalah kita harus tahu bahwa Allah itu mau supaya kita apa? Kita membuka diri kita untuk dibaharui oleh Tuhan. Kita mau dulu percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan bahwa memang hanya Tuhan saja yang mampu untuk mengubahkan diri kita menjadi pribadi yang akan lebih berguna, lebih berharga. Pribadi yang kemuliaan Allah itu akan kembali terpancar. Sehingga apa? Hukuman kekal yang kita peroleh itu akhirnya apa? Akhirnya lepas dari kehidupan kita. Kalau kita sudah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka buka hati kita untuk kita menerima pembaharuan dari Tuhan. Kadang apa? Keinginan hati, kata firman Tuhan apa? Keinginan daging itu lebih kuat daripada keinginan rohani kita. Keinginan kita sehari-hari itu untuk berbuat jahat itu lebih kuat daripada keinginan roh Allah dalam diri kita yang mengatakan apa? Misalnya kita punya kebiasaan, ini kebiasaan, ibu katakan kebiasaan. Kita kebiasaan untuk marah. Ya, susah sekali untuk kita menekan ataupun susah sekali untuk kita meninggalkan, menghapus, menghilangkan sepenuhnya kebiasaan kita atau karakter kita yang suka marah misalnya, suka emosi, mudah tersinggung. Tapi kalau kita menyerahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan aku mau dibaharui. Aku percaya hanya Tuhan itu sumber pembaharu. Maka apa? Maka ketika kita berusaha untuk terus mengandalkan Tuhan, hati kita pun akan dikuatkan oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan untuk kamu harus tetap sabar, kamu harus tetap bisa menguasai diri kamu untuk tidak lekas marah. Jadi kita temukan saat ini kebenaran yang sangat memberkati kita. Allah sebagai pembaharu dalam kehidupan kita. Allah membaharui kehidupan kita. Hanya Allah saja yang sanggup untuk membaharui kita. Ibu tanya kepada anak-anak semuanya. Anak-anak semuanya mau tidak percaya sungguh-sungguh kepada Allah, kemudian mengalami pembaharuan yang berasal dari Allah. Ada satu anak yang bertanya kepada ibu, Ibu, setelah kita dibaharui oleh Allah, percaya kepada Allah sungguh-sungguh, seandainya kita jatuh lagi ke dalam dosa bagaimana? Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, ketika kita melakukan dosa, maka kita datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, memohon ampun atas dosa kita, maka dosa kita itu akan diampuni oleh Tuhan. Kalau kita melakukan kesalahan lagi, kita datang minta ampun kepada Tuhan, tapi ingat, berjanji. Dalam Injil katakan apa? Jangan ulangi lagi hal yang sama. Pergilah, dosamu sudah diampuni, tapi jangan melakukan lagi hal yang sama. Kita mau belajar pembaharuan itu terjadi seumur hidup kita. Tapi lebih baik kalau kita lakukan secara radikal, kita lakukan secara cepat, kita lakukan secara kuat. Bagaimana kita mau berubah 180 derajat menjadi pribadi yang baik, pribadi yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini tentang Allah sebagai pembaharu kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.